Desa Kedung Boto merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Desa ini berada di daerah pegunungan di sebelah barat Gunung Ungaran dan masih memiliki keindahan alam yang asri. Desa Kedung Boto termasuk dalam kategori desa swakarya atau desa yang sudah agak longgar adat istiadatnya karena pengaruh luar. Hal ini dibuktikan dengan sudah masuknya teknologi dalam hidup masyarakat. Walaupun demikian, dalam peringatan tertentu, para warga tetap melestarikan budaya-budaya lokal seperti jaranan. Dan di Desa Kedung Boto memiliki 4 kelompok kesenian jaranan, yakni Kartiko Krido Bekso dari Dusun Jingkol, Turonggo Tresno Budoyo dari Dusun Watu Lawang, Turonggo Mudo dari Dusun Semanding, dan Turonggo Sidodadi dari Dusun Gedek. Dengan luas sekitar 1.268 hektar dan total warga sebanyak 3.351 penduduk, lebih dari 27% warga Desa Kedung Boto bermata pencarian sebagai petani atau pekebun. Dari apa yang kami telusuri, kebanyakan warga menjadi petani karet, petani aren, dan petani sayuran maupun buah-buahan. Lebih jauh lagi, ada hal yang perlu kita ketahui terkait tingkat literasi di Desa Kedung Boto. Bahwa menurut Indeks Pembangunan Literasi Manusia Kabupaten Kendal memiliki peringkat 17 dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah, dan menurut data agregat Desa Kedung Boto bahwa sebesar 39,67% warga tak hanya tamatan SD sederajat. Padahal menurut penelitian dari University of Cambridge menyatakan bahwa kemahiran literasi sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya peningkatan ekonomi dan memperbaiki taraf hidup masyarakat Desa Kedung Boto agar lebih baik lagi, tim PPK Ormawa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas PGRI Semarang memiliki program pembentukan 9 pojok literasi terpadu sebagai Center of Learning Masyarakat Desa Kedung Boto berbasis potensi lokal menuju desa cerdas dan berdaya yang diimplementasikan ke 5 dusun terintegrasi, yaitu Dusun Biting, Dusun Watu Lawang, Dusun Gedek, Dusun Jingkol, dan Dusun Semandi, dengan 9 tema pojok literasi, yakni pojok agama, pojok digital, pojok finansial, pojok hortikultura, pojok kesehatan, pojok kreatif, pojok literasi, pojok numerasi, dan pojok tanggap bencana. Dalam eksekusinya, tim PPK Ormawa BEM Ukris menyusun 9 buku kurikulum non-formal sebagai acuan materi dalam pelaksanaan dan pengaktifan 9 pojok literasi. Tidak hanya materi yang diajarkan, tim PPK Ormawa BEM Ukris juga membekali para warga di tiap-tiap pojok dengan life skills yang disesuaikan dengan tema pojok literasi, seperti inovasi pembuatan sapu tangan dan taplak tie-dye di pojok kreatif, penanaman tanaman obat keluarga, dan senam rutin di pojok kesehatan, pengenalan buku berbasis AR dan mading tulisan siswa di pojok literasi, pelatihan pemasaran digital di pojok digital, metode penghafalan MPPM di pojok agama, pelatihan hidroponik dan budidaya ikan dalam ember di pojok hortikultura, pelatihan tanggap bencana dengan ahli yakni BPBD Kabupaten Kendal di pojok tanggap bencana, pengenalan, pengolahan, dan pemasaran UMKM baru produk Gurecang untuk pojok finansial, dan belajar matematika dengan menyenangkan melalui game Clash of Champions untuk pojok numerasi. Pelaksanaan 9 pojok literasi terpadu bergerak sesuai roadmap yang telah tim PPK Ormawa BEM Ukris susun. Hal ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi kepengurusan BEM Ukris periode berikutnya untuk dapat melanjutkan program pojok literasi ini lebih luas dan menyeluruh untuk desa-desa di sekitar Kedung Boto. Proses kami dalam realisasi 9 pojok literasi menganut 5 tahapan, yakni perencanaan yang mencakup analisis kebutuhan warga, penjadwalan, serta pembagian tim untuk pelaksanaan, ditambah analisis manajemen risiko untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Kemudian, tahapan yang kedua ialah pelaksanaan, di mana dalam tahapan ini tim melakukan sosialisasi kepada warga bahwa akan dilaksanakannya kegiatan pojok literasi di tempat yang disepakati di tiap-tiap dusun. Lalu,
Tahapan yang ketiga ialah pembentukan komunitas baca dengan kelompok sasaran yang berbeda-beda untuk masing-masing pojok literasi, seperti anak-anak untuk pojok baca literasi, numerasi, dan agama, ibu-ibu PKK untuk pojok baca kreatif, digital, finansial, kesehatan, dan hortikultura, serta bapak-bapak untuk pojok baca tanggap bencana. Dan yang paling krusial ialah tahapan pelatihan melalui sosialisasi atau penyampaian materi dengan kurikulum non-formal yang terintegrasi life skills bagi warga desa. Sehingga diharapkan program 9 pojok literasi terpadu ini dapat mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan life skills masyarakat dibarengi dengan peningkatan literasi. Dalam pelaksanaan 9 pojok literasi di Desa Kedung Boto, kami telah berhasil menginisiasikan 9 komunitas literasi, 9 pojok literasi, 9 buku kurikulum non-formal, 10 hak cipta buku, 6 buku ber-ISBN, 2 artikel ilmiah yang terbit di jurnal terakreditasi Sinta 4, 6 publikasi media massa tingkat nasional maupun wilayah, menjalin 4 kemitraan dengan LPPM Ukris, BPBD Kabupaten Kendal, Mitra Desa, dan Dinas Pertanian dan Mangan Kabupaten Kendal, serta peningkatan taraf hidup masyarakat di sektor ekonomi, kesehatan, kreativitas, dan pendidikan.